dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Dari kami bangun hingga pada saat ini, kami mau bersekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan lancarkan dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Yohana, untuk melanjutkan sukacita kita, mari kita nyanyikan satu lagu lagi yang semangat, Kak. Judulnya apa, Kak? Judulnya Hatiku Percaya. Yang semangat. Minggu akan diadakan lagi, kita akan mengumpulkannya di sekolah.
lagu persembahan kita kali ini, mari kita nyanyikan lagu Bersyukur Berilah Syukur. Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Bapa. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga mau berdoa karena sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami, Tuhan, persiapkan hati dan telinga kami supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Tora dan adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu. Judulnya apa, Kak? Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Iya. Hai adik-adik, saya Kak Daya Dan saya Kak Nadia. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Percaya atau ragu, yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yuk adik-adik, kita simak bersama. Yuk. Hai Dayan, Hai, lagi ngapain? ini lagi mau makan es krim. Gimana sih rasanya? Hah? Ini? Iya, Kamu nggak pernah makan es krim? nggak pernah. Ya ampun, udah segede kayak gini. Emang kamu umurnya berapa sih kok belum pernah makan es krim? 12 tahun. Sorry ya, aku nggak bisa kasih kamu. Soalnya ini lagi musim corona, nggak bisa aku bagi-bagi. Tapi aku bisa kasih tahu kamu rasanya kayak gimana. Gimana sih rasanya?
Es krim ini rasanya manis, terus rasanya tuh kayak susu gitu. Dan kalau kena di lidah, dia rasanya dingin. Soalnya baru keluar dari... Percaya kamu? Enggak. Ah, kamu alasan doang biar dapat es krimku ya. Iya sih. Kamu ini, kamu tuh ya jadi ngingetin aku soal si Thomas. Thomas siapa tuh? Thomas Alva Edison. Bukan, Thomasnya Tuhan Yesus, muridnya Oh Tuhan. iya, Thomas itu tapi aku lupa ceritanya. Oh, kalau itu sih ceritanya, si Thomas ini adalah murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Jadi, setelah ia melihat kuburnya Yesus kosong, Thomas ini merasa sedih sekali adik-adik. Dia sedih banget soalnya dia pikir Tuhan itu sudah meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Padahal Tuhan Yesus itu kan bangkit ke surga. Dan setelah Tuhan bangkit ke surga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi, karena Tuhan itu sayang sekali sama yang si Thomas ini, Tuhan rela loh datang lagi ke bumi. Wow. Iya, soalnya Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan telunjuk jariku di lubang di tangan Yesus, aku tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, Nadia. Oh begitu ya. Iya, jadi waktu Tuhan Yesus datang dan Thomas melihat secara langsung bahwa betul Tuhan Yesus yang ia lihat di depannya adalah Tuhan Yesus dengan lubang di telapak tangannya, ia percaya dan ia berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dan saat itu juga ia beriman bahwa Tuhan Yesus yang bangkit dari kubur memang telah naik ke surga dan itu adalah Allah Bapa kita. Nah adik-adik, Tuhan ingin supaya walaupun kita tidak bisa melihatnya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun Tuhan sudah bangkit ke surga. Sama seperti orang buta yang dituntun oleh temannya, Tuhan ingin kita percaya walau kita tidak bisa melihatnya, karena Ia adalah jalan kebenaran. Jadi gitu Nadia, Tuhan tidak ingin anak-anaknya tersesat. Oh gitu ya. Iya, nah gimana ya caranya supaya iman kita dan percaya kita semakin besar? Nah, kakak kasih contoh nih. Adik-adik pernah nggak merasa galau atau sedih atau punya masalah yang besar sekali yang sepertinya tidak bisa diselesaikan? Nah, pernah kan? Pernah. Kok kamu gimana Nadia? Oh tentu aku punya masalah. Terus kalau misalnya kamu punya masalah atau merasa sedih, itu apa yang kamu lakukan? Aku cerita sama mamaku dan berdoa sama Tuhan. Terus Tuhan tolongin nggak? Pasti ada jalan keluarnya. Nah, itu adik-adik, itu adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di hati kita. Nah, gimana sih caranya supaya iman dan rasa percaya kita semakin kuat kepada Tuhan? Pertama, Tuhan ingin agar setiap kali kita punya masalah, kita datang kepadanya melalui doa. Nah, selain itu adik-adik, Tuhan juga senang sekali kalau kita mendengar cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Bisa jadi itu dari papa mama kita, dari kakak-kakak sekolah minggu, guru kita, atau teman kita sendiri. Gitu Nadia. Oke. Nah, es krim ini sih memang enak ya, tapi aku bisa hidup tanpa es krim ini. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Nah, ini buat kamu aja. Bener nih. Iya. Kamu gak nyesel? Enggak. Kasih ya. Iya. Jadi adik-adik, carilah Tuhan di setiap saat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di belakang kita, di samping kita, dan memimpin jalan kita ke depan. Sekian cerita dari Kak Dayan Dan Kak Nadia. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Selamat hari Minggu.
sukacita atas Firman Tuhan. Tuhan hari ini yang mengajarkan kita tentang percaya. Jangan seperti Thomas ya. Iya. Terus percaya kepada Tuhan Dan Yesus. jangan ragu, ya. Betul. Oke. Nah, karena itu Kak Yohana, Iya. kita mau nyanyi lagu tentang percaya. Judulnya Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Semangat ya. Sekali lagi. Nah, Kak Tora, saat ini tuh saat yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak. Apa nih. tuh? Kita mau beraktivitas. Nah, aktivitas kali ini adik-adik akan dipimpin oleh Kak Tea. Yeay, selamat beraktivitas. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Tea. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Oke, pada minggu ini Kak Tea membuat sesuatu nih. Gak biasa kan? Kak Tea membuat sebuah televisi. Nah, adik-adik, televisinya Kak Tea ini berapa inch ya? 0 inch kayaknya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa sih alat dan bahannya. Oke, bahannya ada sebuah kardus bekas. Nah, Kak Tea ini pakai kardusnya Bimoli. Lalu ada kertas HVS. Lalu ada sumpit atau tusuk sate boleh. Lalu Kak Tea punya penggaris, lalu cutter, spidol, dan juga double tip. Nah, kalau ditanya, Kak Tea, gimana sih buatnya? Oke, pertama kita akan bikin tabung TV-nya dulu. Nah, ini Kak Tea sudah bagi kardusnya jadi 2. Sekarang Kak Tea double tip ya. Nah, supaya lebih rapat atau bisa dibilang nempel lah. Nah, yang satunya lagi. Adik-adik sebenarnya bisa pakai kardus bekas yang lain. Contohnya pakai kardus bekas ini kotak susu bubuk atau semacamnya lah, karena kalau sumama pakai kardus yang agak gede, nanti adik-adik dipotong jadi 2 seperti Kak Tea.
Nah ini termasuk yang gede, jadi Kak Tea bagi jadi 2, setengahan sampai sama yang tadi. Oh ya adik-adik, kalau semua adik-adik pakai kardus yang besar, nanti minta tolong papa dan mama untuk membaginya ya, menggunakan cutter. Nah, karena Kak Tea sudah potong dari rumah, jadi nggak perlu di cutter lagi. Oke, yang satunya lagi. Oke, udah jadi tabungnya. Oke, nah selanjutnya apa sih Kak Tea? Kita akan membuat lubang televisinya. Nah dari Kak Tea, kalau pakai menggunakan bimoli ini, ukurannya itu yang sebelah sini tuh 3 cm, sini 3 cm, sini 3 cm, yang sini 9 cm. Kenapa 9 cm? Supaya nanti ada bentuk, oh nanti dikasih tombol atau apa. Boleh. Oke. Aku balik. Nah, kita menggunakan spidol. Nah, adik-adik kalau semua mau ngomong, Kak aku mau bikinnya LED. Nah, LED kan nggak ada tombolnya, jadi ya silakan ini 3 cm boleh gitu. Tapi katanya karena nggak LED jadi 9 aja lah gitu. Oke. Nah, sekarang kita potong. Nah, buat adik-adik yang masih kecil atau masih takut dengan cutter, bisa minta tolong mama dan papanya, karena cutter ini sangat tajam ya adik-adik, bahaya dan perlu ada bimbingan orang tuanya. Oke, sudah berlubang. Nah, setelah ini berlubang, kita akan tempelkan layarnya di belakang. Nah, kita menggunakan double tape. Mana double tape-nya Kak Tea? Ini. Jangan pelit-pelit sama double tip, nanti dibeliin sama mama papanya.
Nah, sambil buat, katanya mau nanya, kan di TV tuh banyak ya berita-berita. Nah, ada kabar ini, kabar itu. Nah, kadang di penyiaran TV itu kadang ada kebenarannya, kadang juga ada yang salah atau bisa dibilang hoax. Nah, adik-adik harus berhati-hati mana yang benar, mana yang salah. Makanya tema kali ini tuh tentang benar atau hoax. Oke, jadi nih. Nah, adik-adik, kita setelah ini akan melubangi bagian atasnya supaya kita bikin antena. Mau bikin satu, mau bikin dua boleh. Nah, sekarang pakai cutter lagi. Jadi hati-hati ya adik-adik. Kata aja juga sebenarnya agak takut kalau terlalu pegang cutter seperti ini terus-terus. Nah, maka dari itu adik-adik juga hati-hati ya. Nah, seperti TV jadul ya adik-adik. Oke, setelah itu kita akan menulis tulisan hafalan kita pada kali ini. Nah, tulisannya boleh adik-adik kreasiin dengan tulisan no hoax dan ayat hafalannya dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Nah, ini bercerita tentang bahwa kebenarannya bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit di antara orang mati. Maka dari itu kita harus menyebarkan tentang kebenaran itu kepada orang lain tanpa harus mengomongkan hoax. Nah, adik-adik juga bisa untuk memberikan hiasan seperti ini. Kak Dea bikin, atau Kak, katanya ada tombol, gambar aja di sini lingkaran buat on off-nya, buat apa, volumenya seperti itu. Tinggal adik-adik berkreasi di TV-nya tersebut. Oke? Sekian dari Kak Tea. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu. Dadah. Kak Yohana, minggu ini seru sekali. Sampai-sampai nggak terasa. Iya? Kalau sekolah minggu sudah hampir selesai. Wow, udah mau selesai. Tapi jangan kecewa, jangan khawatir karena minggu depan kita akan ketemu lagi dengan kakak-kakak yang lain. Nah, Kak Yohana, sebelum menyelesaikan sekolah minggu ini, seperti kalau kita mengawalinya, kita harus berdoa. Berdoa dulu. Yuk, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sekolah minggu hingga saat ini. Tuhan, kiranya Engkau selalu sertai kami di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Yohana, ada pesan-pesan khusus dari kakak sekolah minggu buat adik-adik tuh. Pesan untuk selalu menjaga kesehatan. Gimana tuh Kak caranya? Yang pertama, kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Lalu jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan yang ketiga, itu jangan lupa menjauhi kerumunan dan jaga jarak ya. Jaga jarak. Terus ada lagi yang paling penting Kak Yohana. Apa tuh, Kak? Selalu rajin dan semangat mengerjakan tugas dari guru di sekolah dan sekolah minggu. Iya, benar. Nah, sekarang Kak Yohana, sekolah minggu kita benar-benar berakhir nih. Kita mau tutup sekolah minggu kita dengan lagu Percaya saja. seperti yang kita pelajari hari